Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil rusul muhajjalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-tahirin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala fi kitabihil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzikrus salihina tanzilur rahmah. Wa qala kadzalik thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin muhtaramin wal muhtaramat, Bapak Ibu kaum muslimat yang mudah-mudahan senantiasa semua dalam keadaan naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Ketua DKM kita, Bapak Nuruli, yang kita doakan mudah-mudahan dari suatu hadiah berkah dan amanah dan mudah diberikan kemudahan dalam bertugas. Yang saya muliakan Akhirulillah Al-Ustaz Amin Asyiruni S.O. S.I.O. susah beli. Dan alhamdulillah semua orang ditaruhin itu belakangan. Udah kayak magis baik, bahkan yang paling gampang ukem. Bisa beli ngomong ukem gitu. Ukem tuh kurang, emang saya kan orang Sukabumi Pak. Jadi kalau kurang itu saya emang beli ukem. Cuma kebetulan saya ngajar di TPA di sana. Ini Ustaz tuh mau bocah-bocah. Ini ukem nah gitu. Ini perkenalan tuh ya. Yang saya muliakan para hadir terkhusus ketua panitia Bapak Ustaz Abdul Hadi, ketua RW yang jadi luar biasa sambutannya. Mengupu-ngupu, saya itu udah sering ketemu, tapi saya lupa namanya. Makanya saya nggak sebutin namanya. Pokoknya Bapak RW ya. Ketua RT dari 1 sampai 4 tadi disebutin. Para kesepuhan pada saat itu saya normal, saya masih sebetulnya ini agak jengah juga karena belakangan kesepuhan semua. Jadi saya bilangin sama anak muda ya, sehebat apapun pangkat kita, sehebat apapun ilmu kita, sehebat apapun itu, sampai S3 bahkan S00 sekalipun, ini dibandingkan dengan sepuh-sepuh ini, kita kalah sama mereka. Yang muda kalah emang apa? Beliau mah udah tua tuh, posisinya udah tua. Pertama pernah muda dan sekarang tua. Nah kalau kita yang masih muda, lagi muda belum tentu, nah itu. Makanya agak enak mengenal semuanya nih, Masya Allah. Agak enak. Ibu, ya alhamdulillah antusias banget. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tadi ini salawat salam semoga tercurah dari abadi dalam junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat, yang mudah-mudahan kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah mempersilahkan saya untuk silaturahmi kali ini. Di waktu yang kurang lebih 10 menit, namanya juga pembukaan ini. Ini lihat suasana aja, Masya Allah luar biasa.
Terus tadi ada sambutan dari ketua BKM, luar biasa juga ada strategi. Ternyata ini semua ini top gabung sama RW kolaborasinya udah. Insya Allah makmur dan insya Allah masalah. Makanya ini ada ungkapan begini, ada ungkapan sampai dari kemarin itu saya merenung. Man as'adun nasi, man as'adan nasa. Man, siapa sih orangnya? As'adu, yang lebih berbahagia, yang paling bahagia. Ternyata man adalah orang as'adan nasa, yang mampu memberikan kebahagiaan kepada orang. Pertanyaannya memang ya, ibu bapak baru kenal, ini udah bikin saya bahagia. Kenapa? Saya ngomong dengerin, bahkan dilihatin, saya bahagia. Coba kalau saya ngomong orang yang dengerin, orang yang lihatin pada bubar, bener ya? Berarti bapak ibu udah bikin saya berbahagia, artinya udah paling orang bahagia semua ini. Saya mah belum tentu. Bapak kita udah bikin kita bahagia, dan kita jadi bapak belum tentu bisa bahagia. Tapi kehadiran anak sudah bikin kita bahagia. Jadi, jangankan kelahiran yang baru wae dong itu istri kita hidamnya aneh lagi, pengen mencium kepala kereta api, lokomotif mencium, mana hidam, girang banget. Hatinya sudah bikin bahagia. Kita tadi ungkapan itu membilang orang yang berbahagia, orang paling bahagia adalah orang yang bisa membahagiakan orang lain. Makanya ada ungkapan terkenal di Sunda. Mun bisa senangkan batur, mun bisa bulan bisa batur. Kalau bisa nyenengin orang, kalau orang bisa jangan bikin susah orang gitu. Kita ngasih kagak, ya jangan nikah. Gitu. Memang ya. Kan dalam ungkapan juga udah jelas banget. Kun aliman, au muta'aliman, karena ini bicara kolaborasi nih. Ya antara DKM dengan PLN 02. Itu pilihan dari Nabi. Ada 4 kelompok, jangan sampai yang kelima kita. Mengapa? Ini yang 4-nya dipuji sama Nabi dan dianjurkan kita. Pun, jadilah kalian, jadilah kamu. Apa? Aliman, kelompok yang satu tuh orang alim. Orang alim itu ngajarin. Kayak memang biar tadi. Kita belajar dari guru. Gurunya ngajarin alim. Pun aliman mengajar. Dan insya Allah nanti bulan Desember itu ada. Ya, mudah-mudahan dilancarkan. Mudah-mudahan dikabul. Karena salah satu media buat ibadah juga. Media sarana buat ibadah. Yang kedua, au muta'aliman, atau belajar. Paham apa kagak ilmu, makanya ngaji. Ngaji itu gak mesti paham, yang wajib itu berangkatnya, yang wajib itu nyarinya. Makanya kalimatnya tolak ini. Saya menanya sama ibu, orang nyari ketemu belum? Orang nyari ketemu belum? Belum, lagi nyari. Dicari terus. Cari ilmu. Maksudnya tadi apa? Tugas kita, kewajiban kita mencari. Ada pun dapat atau enggaknya itu hak Allah yang ngasih. Kenapa? Al-ilmu yakhruju min qalbin safi ila qalbin safi. Ternyata orang mudah, orang gampang namanya ilmu, mah keluar dari hati orang yang bening, terus hati yang nerima juga bening. Baru kalau ketemu ilmunya. Kalau hatinya busuk, hatinya kotor, hatinya nolak, keluar bukan ilmu yang keluar. Terus yang nerima juga sama, begitu juga. Makanya kewajiban kita adalah mencari. Jadi orang Nabi. Yang kedua, jadi orang yang belajar. Yang ketiga, al-mustami'an, belajar langsung mah kagak, bawa kitab kagak, kalau sempet ya. Tapi giliran ada jadwal pengajian bulanan atau mingguan akhir, jadi mustami baik. Memang maaf, mustami itu kalau di ibaratnya di tinggi itu kelompok makmum. Makmum itu mohon maaf syaratnya banyak jadi makmum, tapi ringan semua. Emang apa? Yang penting itu jadi makmum nurut. Enggak? Itu imam. Makmuman ya, begitu imam takbir itu diam baik. Begitu imam rukuk dia diam baik dan ikut. Itu enggak dapat dia makmumannya.
Gak dapat berjamaahnya. Mengapa? Salah satu syarat jemaah kalau ikutin imam. Tidak kabarul imam bakal tiru. Kalau imam takbir. Nah, ada ilmunya dikit. Begitu baca Allah Akbar imamnya beres baru Allah Akbar. Jangan barengin aku. Jangan duluin haram. Belum takbir imamnya udah duluan deh. Allah belakang. Gak sah jamaah. Harus takbir imam duluan. Atau baru dia berbeda Allah Akbar. Barengin aku. Ya. Yang bagus ikut ajarin kok. Gak usah mikirin hafalan, gak usah inian kok. Imam syaratnya dikit tapi berat. Coba aja jangan biasa kayak jadi imam. Tapi jangan menggohor. Maghrib, bisa subuh. Gitu. Sampai ada cerita. Maukah Anda mendengarkan ceritanya? Ibu-ibu kedengaran bu, ngomong lain gitu, ingatin, takutnya nggak kedengaran ini. Begitu, dia nggak apa-apa bukan hadiah juga. Saya lagi bikin yang di belakang ini, ya orang-orang Masya Allah luar biasa, guru-guru saya semua, di belakangnya lagi, gak sopan. Sampai mana tadi? Nah, kan? Mau cerita. Sebelum cerita, imam. Sebelum imam. Nah, yang tadi 4. Jadilah orang alim, kalau enggak jadilah orang yang ngaji, jadi belajar. Ya, jadilah orang yang ketiga mustami'an, yang ketiga murah meriah, modalnya cuma tiga. Nyender bisa, ini bisa, memakan bisa, betul ya? Iya nggak? Kalau yang ceramah kayak saya, kalau bisa pegang ini, beda tadi. Betul nggak? Ringan, kalau kamu buka ini doang. Kalau benar kagak, gitu. Betul. Atau muhibban, lagi mah kagak, dengerin kagak. Cuman seneng sama orang ngaji. Gak jadi penghalang. Walau takun komisan, jangan jadi yang kelompok kelima yang nggak ada di 4 track tadi. Emang apa? Dia mau ya ngajar kagak, belajar kagak, dengerin ngaji kagak, seneng kagak, gangguin orang yang 4 ini sampai bubarin tuh. Kamu bobot. Apa? Ya, itu kelompok kelima. Dia benci sama alim ulama, benci sama yang ngajar, benci sama yang ngeri. Nanti kalau orang begitu itu lemparin dia masuk Israel benar. Hah? Sadis banget tuh orang. Iya. Mudah-mudahan di sini kagak ada usaha-usaha. Ini mah teman-temannya pro Palestina semua ya. Kan? Suka doa nggak? Doa kan? Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa naqsu khasatan di baladi Palestina wa ahdikil gabarata wal musyrikin. Banyak lebih lain buat maaf ya, dibandingkan iman kita sama orang Palestina, kekuatan mereka berbeda sih. Iman mereka toh itu bisa bayangkan tadi sama beliau. Hah? Gimana tenang? Tapi luar biasa, ada bocah beromong luar biasa, berani imannya top lah kalau model kita dengan petasan baik aja. Bener nggak? Ini luar biasa, apanya dong yang kita doain? Ini makanya nanti lu kasih dia pengajian. Dia jadi ilmu, bukan nafsu. Dia jadi pengetahuan yang melembutkan hati, bukan mengeraskan hati. Karena dia ada teknik tertentu. Ya jadi ceritanya begini, kenapa sih Mustami itu diringan kayak makmum ke imam? Dia ada imam tuh berat pak. Satu nih, kadang-kadang nih, kakak pasai dikit tuh diomelin. Bener gak? Besoknya yang dia, kakak pasai. Pak Andor begitu. Lu bisa gak? Lu gak bisa. Jadi kalau tadikan dia mah. Kan? Tuh. Berat jadi imam. Bahkan kadang-kadang suka jadi komentar orang, belum dia sholat, udah dibacain dia cuma orang dulu. Dia pasti kuliah dulu.
pasti kalau gak kuliah gitu deh, panas dia. Besok aku sesuai nanti itu kalau nggak kuliah, baca wasyamsi, lebih banyak. Panas, ngapalin tuh. Seharian sampai malam ngapalin wasyamsi waduha, udah apa, udah nunggu maghrib itu. Awas pokoknya dua imam, kecelek semua, nyatanya kuliah pasti. Saya membaca wasyamsi. Udah ngancam dari awal. Begitu sholat maghrib benar tutup momen di belakang pasti kuliah. Dia udah kira apa itu? Kecelek. Wasyamsi dong. Asal begitu maghrib tiba jadi imam dia manusia. Itu hatinya udah begitu. Nawaitunya udah nggak beres, makanya sholatnya nggak beres. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Subhanallah. Subhanallah. Masih banget ada salah. Wasyamsi wadduhaha. Subhanallah. Akhirnya mengapa? Itu ada makmum sableng. Sableng itu memang dia mau orang punya ilmunya, tapi udah beda duluan. Itu dari belakang tuh ya, Fatihah belum, Mam. Fatihahnya belum, begitu. Baru kamu. Iya langsung pasang si baik, Fatihahnya belum. Kacau nggak tuh? Kacau pasti. Langsung pasang si baik. Makanya wajibnya biar benar, sedangkan imam itu berat, bikin hafalan. Mending kalau yang ngasih tahunya sesuai dengan kaidah fikih. Kan kalau umat nih, kalau gerakannya yang salah pakai tasbih, subhanallah. Tapi kalau bacaan yang salah jangan subhanallah, sebutin yang lupanya. Misalnya nih, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Subhanallah, bukan butuh tasbih, dia butuh terusan ayat itu. Paham nggak? Begitu maksudnya. Makanya di belakang itu disunahkan diutamakan yang hafal Quran. Dan imam harus bijak kalau bisa baca yang kira-kira di makmum lihat tuh pakai sebagai subuh kalau main ada satu subuh kita mesol lihat imamnya sama baik. Ini kan ada orang tua, ada yang mudaan, ada yang hafal, ada yang gagal. Itu lihat, ada kondisi dulu imam. Ya hafal itu 30 juz. Ya nggak? Baca tuh. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Sebutin tuh. Itu lupa, ulang. Ayat yang 4. Benar nggak? Kalau yang kagak hafal, kira-kira keluar nggak tuh? Dia kalau ngomong ingat orang ingat orang kagak hafal. Orang ingat itu pernah hafal tapi lupa ingat namanya. Ini mah belum hafal ingat ngapain ingat apa? Emang kagak bisa. Akhirnya dulu. Orang bisa. Datang ke orangnya. Kacau lagi baik tuh. Minum aja. Ini nanti mohon yang hal-hal seperti itu dapatnya di pengajian. Itu pentingnya taklim, makanya saya merespon banget begitu Ustaz Mahadi bilang pengajian dapat semua. Masya Allah luar biasa. Karena bukan masalah bisanya, tapi pengetahuan itu nyampe Pak. Dan mohon ya kalau misalnya bicara ngaji nih, sama mendingan jamaah itu jangan paham banget deh. Benar. Jangan paham banget, kalau paham banget itu sotoy kan. Paham udah paham kemarin di YouTube dia membaca bener kan? Ketahuan mendingan orang paham mah diem deh tapi lagunya paham banget bener gak? Coba ada nggak Mustami yang garing-garing hampir rata-rata manggut ya manggut deh paham makanya Pak saya berbicara Anda mendengarkan belum tentu yang bicara lebih paham. Boleh jadi yang dengerin malah lebih paham, lebih mengerti ketimbang saya yang bicara. Itu apa buktinya? Nanggut banyak. Paham
berarti pahaman dia daripada saya. Saya nggak paham. Cuman kalau kita jujur-jujuran, ciri paham itu bukan nganggut-nganggut Pak. Yang benar ciri paham itu geleng-geleng. Benar kan? Itu ciri paham. Contoh, ini ada anak muda punya acting, bilang acting goblok, goblok itu begitu naik balik lagi belum kagak jatuh. Kira-kira nih orang yang lihat gimana? Paham dia, hebat orang. Paham, gak ada yang paham nganggut-nganggut. Bener sih? Itu makanya syaratnya geleng-geleng. Jadi nanti kalau ada apa namanya ibu-ibu ditanya geleng-geleng, hanya anggap aja paham. Gak usah ribet. Ya alhamdulillah. Karena ibu-ibu itu luar biasa. Hadirnya ibu itu mohon ya, pengajian itu paling kompak ibu-ibu. Paling sering Pak pengajian. Bapak-bapak mana? Halo, pengajian malam Senin misalnya ini seminggu sekali deh nih. Kadang-kadang 2 minggu baru datang, 3 minggu baru datang. Bahkan kadang-kadang nih belum malam Senin baru malam Kamis udah WA-an tuh sama ketua taklimnya, ketua BKM. Maaf Pak, kayaknya malam Senin depan saya nggak bisa hadir. Udah direncanain kagak hadirnya. Lo kalau kagak hadir jangan direncanain, kali-kali nanti bisa hadir. Ini udah macam. Benar ya? Kalau ibu-ibu nggak ada yang begitu, wah kompak, apa boleh kompak? Coba, ibu-ibu kompak apa pengajian? Kalau ngurusin apa namanya makanan kompak nggak? Minum apa? Tanpa ibu-ibu itu kita ngadain apa-apa ya, maulidan, ke rajaban, ke pengajian, ke kelaparan lah. Benar nggak? Ibu-ibu masya Allah kalau urusan begini open banget makanan. Sampai kalau ke pengajian juga bawa tas, open banget sama makanan. Iya kan dibungkus, tuh pakai selampe, pakainya atau pakai tisu, udah masukin aja. Masukin kok, ini buat anak saya. Ingat anak-anaknya, lah kalau bapaknya. Ada yang pegang baik, nggak pernah ingat kalau di rumah, bener nggak? Tuh, itu cuma kompak. Terus seragam kalau pengajian, seragam kandungin, hari Senin warnanya pink muda, hari Selasa warnanya hitam, hari Rebo warnanya kuning. Itu seragam semua. Apa itu lunas? Enggak, ada yang beli juga. Ada yang lewat COD, ada yang lewat Shopee, macam-macam tuh. Ada yang lewat tetangga. Udah, yakin baik Pak, nggak usah ribet, nggak usah takut miskin. Saya mau sama ibu-ibu sama istri saya. Saya bilang kalau saya kasih duit, kasih duit habisin. Kalau bisa habisin. Gitu. Bener nggak? Kalau udah habis, baru datang lagi. Itu begitu datang itu kan udah habis. Kalau masih ada, itu ditahan. Serius nih, bener ditahan. Mereka gue masih ada. Itu kalau habis, masih jadi gitu. Nah kita kan maaf ya, laki-laki itu cuma nganterin doang tuh. Dapat, kan kita menjadi dia kan? Makan ya apa? Makanya teman-teman order duit beli bensin dong. Ya, buat bensin ada. Ya, buat ini ada. Yang nanyainnya itu pintar, yang nggak ada semua. Bensin udah full kan ada. Rokok ada semua. Udah berarti gitu. Ya, jadi itu pentingnya kita berkolaborasi dan manfaatnya luar biasa. Makanya udah ikuti tadi saran udah. Saran itu cuma satu nih saya bilang. Niat ngaji sarannya cuma satu. Jangan neko-neko, niatnya satu baik. Apa? Liqa'atil huda. Tuh ini deh. Dalam kitab Bidayah itu disebutkan begitu. Niat dari ilmu itu bukan pengen ngerti, bukan pengen paham, bukan pengen begini begitu, enggak. Maksudnya mencari hidayah Allah, petunjuk Allah lewat ilmu itu. Buat apa? Buat bekal akhirat, untuk mencari ridho Allah. Kalau semua tujuan begitu enak enggak. Ini kadang-kadang kan maaf ya, orang ngaji nyarinya nyari enak. Benar ya? Yang satu pengajian mah Pak Ruli enaknya mah pojok enggak enak begini yang enak semua nyari enak bukan nyari ilmu. Nyambung nggak kira-kira? Kagak nyambung.
nanti idenya siapa, ininya siapa, lalu dikemas dan seperti apa, itu retorika namanya. Emang perlu, karena ini ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada. Jadi nanti kalau udah berjalan pengajiannya kayak begini nggak kira-kira? Bu, ibu-ibu hadir juga gitu. Pak Mati mana? Ini nanti pengajiannya bapak-bapak sama ibu-ibu. Ya, alhamdulillah, luar biasa, luar biasa. Ya, insya Allah, biar enak nanti kalau ada yang ngobrol rumah tangga atau apa, bapaknya ada, istrinya. Alhamdulillah. Jadi nama itunya kita lempengin apa tadi? Mencari hidayah Allah, petunjuk Allah. Biar enak. Hidup tanpa petunjuk Pak kacau. Coba sikap kita, apalagi tadi membentengi anak-anak dari yang begini. Kalau mindset doang nggak kuat Pak, lebih kuat dari mereka ketimbang kita. Emang bocah dulu, bocah dulu mah dibentak bibitnya udah takut, bener nggak? Kalau tentang doang tuh, mak yang ngambil sendal, udah takut sekarang mah nantang kelagalakan bocah dari mana-mana. Tuh, makanya ini perlu retorika yang khusus dimensinya. Kenapa? Ini mutakhir. Makanya ketika Imam Ghazali itu ada kata-kata yang luar biasa. Bahasanya dia apa namanya? Sesuatu itu undur mankola walatan dur makola, atau sebaliknya undur makola walatan dur makola. Itu retorika itu. Insya Allah. Yang terakhir pas waktunya. Ini mas sekalian karena saya silaturahim ke sini. Insya Allah sekarang hari Selasa pagi itu mau berangkat umroh. Seumur umur saya lagi itu berangkat dengan orang, alhamdulillah. Ya, saya terima kasih. Satu, saya mohon doanya dari Bapak Ibu semua, mudah-mudahan keberangkatan saya dilancarin, ya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mohon maaf kalau ada pernah ketemu sama saya atau pernah kadang-kadang ada yang negor atau ada yang manggil saya nggak akan nengok. Kan orang mah kadang-kadang begitu sakit hatinya. Mengapa? Saya manggil dia, orang nengok-nengok sakit hati. Mengapa? Songong dia. Ini siapa kok? Oh, si Anu. Begitu dilihat sama temennya, ya kok, jangan sungguh dulu. Emang dia mah budek. Oh gitu, iya pantesan dipanggil-panggil. Orang nengok-nengok, ternyata udah beneran gitu. Jadi jangan sebutkan. Ini barangkali kalau ada hal-hal yang berkenan dari saya, terutama malam ini nih, karena saya bukan ahli ngaji, bukan. Ini yang ahli drama ahli ngaji mah tulisannya. Kalau saya mah hidupnya nyekor baik, biasanya badalin doang. Kalau nggak ada yang hadir, itu utamanya. Saya badalin tuh, kan ada istilah. Kalau nggak ada rotan, akar pun. Nah, kalau ditanya akar, mana akar ini? Jadi kalau nggak ada rotan, akar pun jadi begitu. Jadi bukan ahlinya, tapi saya bersyukur dibagi ke sini. Kenapa saya bisa silaturahim? Mudah-mudahan silaturahim kita malam hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Kurang lebih mohon maaf. Musibu nafsi bitaqullah. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah biasa yang telah disampaikan oleh guru kita. Semoga kita dapat mengerti dan memberikan pemahaman kepada kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita